Dipuja, ditinggikan, dimiliki Kau adalah Raja kami, Kau adalah Hakim kami. Kami syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu baca firman-Mu, sehingga kami belakang salib-Mu ya Bapa. Roh Kudus bicara pada kami Tuhan, jadikan kami jadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Syukur, haleluya, amin. Shalom. Anda sukacita. Kita pada pagi hari ini kita akan buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Silakan duduk. Pada pagi ini kita belajar itu, jadilah dirimu sendiri. Banyak orang yang tidak merasa yakin dengan dirinya dan mencoba menjadi orang lain. Mereka melebih-lebihkan pencapaian diri mereka melalui pendidikan, lingkungan, pertemanan untuk membuat orang lain lebih terkesan seperti itu. Jadilah dirimu sendiri, bir Yusuf, merupakan nasihat yang banyak diucapkan untuk membangkitkan rasa percaya diri. Melalui nasihat ini kita diingatkan untuk menghargai diri kita, menjadi diri kita sendiri dan bukan orang lain. Tanpa khawatir tentang pikiran orang lain mengenai diri kita. Bagi sebagian orang, jadilah diri kita sendiri sering diartikan sebagai keputusan untuk memilih melakukan apapun yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan. Terkadang kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan dengan alasan. Di sini kita belajar jadilah diri sendiri karena kita diciptakan oleh Allah serupa segambarnya. Maka Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Di sini kita belajar bahwa jadilah diri kita sendiri, jangan kita jadi orang lain. Kadang-kadang kulihat ya, banyak yang di TV itu, mereka ingin jadi seperti pendeta A, jadi bicaranya logannya seperti pendeta itu. Jadi gayanya seperti itu. Berarti kan kita menipu diri kita sendiri, betul tidak? Sekarang kita belajar, jadilah diri kita sendiri apa adanya gitu. Jangan kita, dengan kata orang harus begini, harus begitu. Jadi kita lalu menipu diri kita sendiri. Karena kita diingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Berarti Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang lebih baik. Jadilah diri kita sendiri ya. Kita bisa dipercaya orang dengan perkataan kita. Itu saja. Hidup di dunia ini enggak bagaimana terlalu berat-berat amat ya. Pertama, kita bisa dipercaya karena perkataan kita. Kita jangan menceleng ke kiri dan ke kanan. Gitu. Kalau kita sudah imani seperti ini, kita imani yang jeleklah yang terjadi. Kita imani yang baik yang terjadi. Jangan kita katakan begini-begini ingin memuaskan hati kita. Itu rasanya sangat sedih juga ya. Jadi kita belajar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Tuhan mencipta kita serupa segambar dengan Dia. Seperti itu. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita sampai Dia mati di atas kayu salib. Dia datang ke dunia ini lahir. Sebenarnya kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian Dia mati di atas kayu salib.
kemudian dia dibangkitkan, dan dia naik ke surga. Disitulah kita belajar bahwa sekarang bagaimana, karena berfirmanlah Allah bela kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita ini serupa dan segambarannya. Tuhan beri kuasa otoritas kepada kita untuk bisa berkuasa, menguasai ciptaannya seperti ikan dan lain sebagainya yang di udara, atas bumi, ternak dan sebagainya, binatang ada yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan kita menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptanya kita laki-laki dan perempuan. Di sini kita belajar kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita masih harus lihat bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Jadi lah kita sendiri baik sekadar menyangkal atau menerima begitu saja kekurangan kita. Kalau kita jadi diri sendiri ya kita harus menerima kekurangan kita. Ya contohnya kalau saya sih kekurangannya mudah emosi, mudah marah. Tapi saya juga pernah berdoa, Tuhan tolong. Sampai saya pernah berdoa ya, itu 3 hari nggak makan loh. Kalau udah lapar saya bilang manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Allah. Katakan pada saat itu pahit segala mulut saya, gosok gigi seperti itu pun masih ada marahnya, mudah emosi. Itu pun udah belajar dan belajar. Jangan kita rasa kita pemarah, suka hatinya kita marah orang, jangan. Itu pun belajar dan proses itu. Waktu itu saya udah tahu-taunya ada yang buat saya marah. Waktu itu. Kalau saat kita belajar menjadi orang sahabat, ada aja orang jadi kita marah. Di situ saya belajar, Tuhan saya ini orang pemarah. Akhirnya saya berdoa minta Tuhan tolong saya. Akhirnya ya sedikit demi sedikit itu dibuang, dikikis. Tapi itu jangan kita pelihara, betul tidak? Kita buang itu yang tidak. Jangan kita suka-suka hati, itu saya pernah alami. Disitulah saya belajar, tidak langsung bertobat, langsung pelan-pelan saya bilang Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Disitulah kita, jangan kita pemarah, jadi kita ikuti marah kita buanglah seperti itu. Kita marah senang, iblis yang senang. Yang dengar yang marah itu kasih yang sakit hati. Sebagai orang percaya, jadilah diri kita sendiri memiliki makna yang lebih mendalam untuk menjadi diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya minta Bu Gembala baca Efesus pasal 2 ayat 10. Kitab Efesus pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalamnya, kita hanya serahkan hidupan kita kepada Kristus. Karena mengapa? Karena kita ini buatan Allah, bukan buatan yang lain. Karena kita diciptakan oleh Allah saat waktu dia penciptaan di muka bumi. Ini saat itu Tuhan berfirman. Nah saat itu dia mengambil tanah itu, dia bentuk berserupa dengan dia, dan dia hembus napasnya dalam hidupnya. Maka kita hidup, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Tuhan dah persiapkan sebelumnya untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi iblis tidak senang. Apa sebabnya? Karena gini, iblis tidak senang. Bayangkan waktu zaman di Taman Eden saja, Adam dan Hawa itu berjalan bersama Tuhan. Iblis saja pandai banyak cara. Banyak cara dia lakukan sampai dia rayu Adam dan Hawa. Ini versi saya cerita lah seperti itu. Tapi Alkitab mungkin, di situ bayangkan dikatakan sampai dia bilang Adam Hawa, boleh kamu makan buah ini, kan? Kamu akan seperti Allah. Tuhan dia berfirman kepadanya, jangan kamu makan di tengah-tengah ini, di tengah taman ini kan buat kehidupan. Nanti kamu akan mati. Datanglah iblis. Dia rayu, kamu boleh makan, bukan tidak bisa, kamu akan jadi seperti Allah. Nah manusianya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi sekian yang lama dulu, yang sekian ribu tahun waktu penciptaan Adam dan Hawa jatuh kepada dosa. Jangan sampai kita dengar lagi, boleh kamu lakukan ini, sama dengan orang satu keluarga. Beginilah, begitulah.
Contohnya, kan harus seperti ini. Kita ini bisa dipercaya karena perkataan kita. Seperti itu. Jangan kita katakan kita hidup masing-masing. Wah, mungkin bagi kita enak kita ngomong, tapi orang dengarnya nggak enak. Akhirnya sesuai dengan dilakukan, dikatakan kita. Atau juga hal yang lain, jangan. Karena apa? Jangan kita emosi, jangan kita marah. Nah, disitulah kita lihat bahwa kita hidup ini jalan diri kita sendiri. Jangan kita dengar, bilang, di sana gini loh, gaji sekian loh, di sana gaji sekian. Jadi kita termotivasi, ya benar ya, seakan dalam pikiran kita, tapi tidak sesuai. Kenyataan prosesnya beda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita sekarang, kalau kita jadi diri sendiri, jangan kita dengar suara-suara enggak. Jangan kita sama seperti Adam dan Hawa, dengar kamu akan jadi seperti Allah. Begitulah kita dalam gereja, dalam pelayanan. Kita pikir-pikir loh, untuk melakukan segala sesuatu. Kita tinggalkan pelayanan, Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan tidak pernah rugi, kita yang rugi. Kita mau, oke lah, saya tinggalkan pelayanan. Sekarang kita di sini, Tuhan sudah angkat kita loh. Siapakah diri kita? Kita hanya satu titik debu saja. Tuhan angkat kita, bahkan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena ngapa? Karena Dia akan siapkan tempat kita di rumah, di surga. Sekarang iblis merusak rencana Tuhan. Karena mengapa? Percuma aja kau pertahankan pelayanan, nggak punya masa depan. Percuma pelayanan dan begini dan sebagainya. Jangan, itu suara kita tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Kita belajar kalau kita jadi sendiri itu, jangan kita bertentangan dengan hati nurani. Dengar kata orang lain, oh seperti ini, seperti kita lakukan. Jangan, tolong. Tuhan sudah mau datang, kita lihat kejadian yang ada di Sumatera. Kita lihat kejadian bencana. Kita salahkan kayu-kayu yang tunggul yang jatuh ke sana. Enggak, karena debit hujan itu deras, maka terjadi bencana. Kelaparan, itu firman Tuhan sudah tergenapi. Kalau kita pelayanan tuh visi misi yang di sini yang tidak punya pengharapan itu yang Tuhan kirim kepada kita, jadi kita layani dengan baik. Satu jiwa itu luar biasa. Nah, kembali lagi, kalau kita sebagai keluarga itu kita mendukung, jangan kita menaruh emosi kita gini, jangan. Mungkin pernah kita katakan salah, ya kita minta maaf. Udah minta maaf, kita tidak lakukan lagi. Betul tidak? Kita jadi sejangan. Kadang-kadang kata itu melukai loh. Kasihan. Melukai loh. Pernah kita pikir, kita keren jadi kita jangan kita bertentangan karena emosi, karena dan suara sana, suara sini. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kita jadi sendiri ada dua pilihan. Kita menjadi manusia lama atau menjadi manusia baru. Kalau kita jadi manusia yang lama, ya terserahlah. Aku mau mabuk-mabukan, aku mau judi, itu manusia lama. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka dia mati atas salib. Maka kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Jangan kita pertahankan yang lama lagi. Mau yang lama lagi? Tuhan sudah datang loh, Tuhan mau datang loh. Kita perbaiki hubungan kita yang tidak baik. Bagaimana? Bukan hanya jangan lalu kita gini, mohon maaf ya, saya enggak ini kenyataan ada. Saya tuh jujur sedih. Dan kenapa? Satu sisi kita hidup masing-masing. Satu sisi yang dengar lagi ini gak ada versi. Benar kan seperti itu? Kan melukai satu sama lain. Akhirnya satu diam saja. Kata TikTok, diam saja. Itu akan lebih baik. Kasihan enggak? Tuhan menciptakan serupa segambar beranak cucu, bukan berkelahi. Iblis senang, dia tepuk tanganku. Lihat satu sisi kau tidak menghargai aku, satu sisi tidak menghargai aku. Jadi kita harus mengerti, memahami. Oh ya, mengapa orang pemarah? Oh ya, kita berdoa Tuhan yang mengubah, bukan kata-kata kita. Jangan pula enak-enak gini. Aku mencari kerjaannya mau di luar aja. Gajinya sekian. Jangan karena emosi. Tolong. Karena ini malaikat janji kasih. Jadilah diri kita tidak gampang. Perkataan kita itulah ketentuan. Jangan kita suka-suka hati ngomong sih asli. Jangan, tolong, jangan. Itu melukai kepada orang yang dengar omongan kita.
Kita bukan minta, iya kita minta maaf, orang bilang saya udah maafkan, tapi orang masih tersakit hati. Cuma kita satu, Tuhan tolong dia. Kita berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan tolong pulihkan keluarga saya, pulihkan pelayanan saya, pulihkan semua. Bukan kita datang mencak-mencak, kita marah. Bukan kita lapor ke sana sini, nggak ada gunanya. Kalau kita lapor sana sini, orang tahu keluarga kita hancur. Kita lapor sana sini, pelayanan kita hancur. Jangan, iblis nih mengom-ngom seperti singa mencari mangsa. Maka kita takutlah kan Tuhan, takutlah Tuhan, maka kita bisa setan. Jangan pikiran aneh-aneh, jangan buang. Maka kita ada berdoa, kita menampilkan kita pada pikiran Kristus. Kita ini dibilang dikasih kuasa otoritas untuk menguasai ternak yang ada di dataran ini. Masa kita kalau iblis itu cari loh. Visi iblis itu cari banyak jiwa sebanyak-banyak itu untuk masuk ke neraka. Kalau Tuhan sudah siapkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia akan datang bukan hanya sebagai bayi di palungan lagi kalau Natal. Dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai raja. Bagaimana dengan kita? Belajarlah kita. Kita jadi manusia, mau jadi manusia lama. Oh iya, Bapakku seperti ini. Saya mau ikut itu, salah hidup kita ini. Kita buang yang tidak baik. Jangan, kasihan. Gitu. Kan banyak konten-konten. Kasihan kan? Akhirnya yang jadi korban anak, pelayanan kita, rugi kita. Jadi kita diri sendiri, kita kembali kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan bahwa jadilah diri kita sendiri sebagai orang Kristen, berarti kita hidup sebagai anak Tuhan dalam Kristus. Manusia merupakan makarya Allah yang unik dengan kepribadian masing-masing. Walaupun unik dan berbeda-beda, itulah identitas kita sebagai orang percaya terpusat pada Yesus Kristus. Jadilah diri kita sendiri sebagai orang Kristen, berarti hidup kita sebagai anak Tuhan dalam Kristen, dalam Kristus. Pada dasarnya kita memiliki dua pilihan. Ini tergantung kita. Kita mau menjadi manusia lama atau kita menjadi manusia yang baru dalam Kristus. Kita dapat menjadi diri kita sendiri dengan sifat lamakah yang penuh dosa, atau kita ingin menjadi diri kita sendiri dalam Kristus Yesus. Menjadi manusia yang lama ketika kita masih menjadi budak dan ditakdirkan mati. Ketika kita memilih hidup kita sebagai manusia lama, kita akan berusaha memuaskan nafsu kita. Maksudnya kita emosi marah. Jadi saat kita marah gini, wah hebat. Iblis di belakang itu udah syukur lu gini. Kasihan kita. Kita marah, coba bayangkan kita marah dan hal sebagainya. Darah tinggi, stroke kita jadi. Tapi bisa nanamkan marah gini. Tanpa kita sadar, kita tahu udah mau amarah, kita duduk belajar. Tolak amarah. Kan aku dibilang saya orang pemarah awalnya. Sampai saya berdoa. Puji Tuhan, pelan-pelan dikikis. Tanya mama Liwe itu. Sampai terkenal kan, dibilang apa di rumah? Aku orang pemarah kan? Tanya mama Liwe. Serius. Sampai keponakan saya juga takut pada kita ngejaknya. Gitu. Nah, di sisi lain, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi manusia baru. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyelipkan daging dan segala nafsu dan keinginan kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, bela hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya anak-anak Allah yang mampu memahami secara utuh makna dan jadilah diri kita sendiri sesuai dengan keinginan Allah. Disinilah kita belajar, kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan sudah mau datang, kita mau jadi diri kita sendiri kepada manusia yang lama atau kita menjadi manusia yang baru. Satu hal, kalau dalam keluarga kita ada terjadi kesalahan, kita nggak usah lecet, itu kadang salah. Kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan. Kita berdoa untuk istri kita, baiknya istri berdoa untuk suami. Kita berdoa untuk pelayanan, ayolah kita bersama-sama bergandengan tangan. Dan pelayanan ini, itulah saya bilang, kalau saat kita meninggalkan pelayanan, kita yang rugi. Ini bahasa saya manusia ya. Kalau kita udah tinggalkan pelayanan karena emosi, marah dengan suami, marah dengan istri, namun dan sebagainya, iblis tertawa dia. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Kita marah dengan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kita tinggalkan pelayanan. Iblis bilang satu korban sudah masuk ke neraka. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita.
Kita cuma mengimani kematiannya, kita mengimani kebangkitannya, maka kita menjadi manusia yang baru. Tidak segampang apa yang kita katakan. Cuma pertolongan Tuhan, Roh Kudus memampukan kita. Kalau kita belajar ingin jadi diri kita sendiri, kita mau pilih, mau jadi manusia lama atau manusia yang baru. Kalau kita menjadi manusia yang lama, kita marah sepuas hatinya, memuaskan nafsu kita. Artinya kita masuk ke neraka kekal. Kalau kita memilih, kita menjadi diri kita sendiri, manusia yang baru, hanya Roh Kudus yang mampukan kita, bukan siapa-siapa. Kita berdoa. Jangan kita, kalau chat itu tanpa sadar, kita saat emosi tidak tahu keluar apa kata. Orang dengannya sakit hati, akhirnya sedih. Situ. Kalau memang saat ini mungkin istri kita lagi berdiam diri, ya diam. Saya yakin dan percaya kita doakan terus, saatnya pasti akan luluh. Betul tidak? Kalau kita marah sana sini, akhirnya istri bilang, aku aja pergi aja. Kita setengah mati, kayu jangan, kita pelayanan. Kita mau surat atau masuk neraka. Itu kita doakanlah. Mau kemana lah jalan hidup kita? Namanya dalam keluarga itu bukan kebahagiaan, penyesuaian. Yang sama begini ya, menyatukan itu nggak mudah. Jangan kita suka-suka hati, apalagi kata racun, jangan. Iblis itu akan terjadi, jangan. Orang dengannya saya mungkin waktu kita berdoa, karena ngapa perkataan itu ada dalam hati dan pikiran kita, itulah keluar dalam ucapan. Kalau nggak salah firman Tuhan ada katakan begitu kan? Jangan. Tolong. Kita ini anak Tuhan, kita mau sesuatu masuk neraka. Jangan kita merasa, jangan kita lapor sana. Lapor ada gunanya. Orang semakin menjauh. Ini kita tahan, jangan pergi, jangan kerja lagi. Kalau sama kita berdoa, kita cari supaya kita bisa pelayanan hari Sabtu, hari Minggu. Seperti itu. Kita mau jadi diri kita sendiri kepada manusia lama atau manusia yang baru. Itu pilihan di tangan kita. Kita tahu kebenaran loh. Bukankah Tuhan semua datang? Banyak di bencana. Sri Lanka, di Thailand, Malaysia, banyak di tempat-tempat lain. Banjir melanda, apalagi orang 1000 jadi 1. Kelaparan sana sini. Kita lihat. Ada satu anak bayi 3 bulan aja dia bisa selamat. Itu karena Tuhan kehendaki, belum waktunya dia mati. Keluarganya semua mati, bayangkan terlempar 3 bulan seberapa mana bisa dia berenang. Bisa Tuhan selamatkan, dia hidup kan. Keluarganya mati semua. Karena ngapa? Tuhan mungkin punya rencana kepada bayi ini. Jangan kita yang masih sehat-sehat walafiat dah tahu itu mau ngeracun orang, mau bunuh diri, rugi. Kalau kita mau itu kan saya udah sakit perut mana minyak. Begitu, jangan, tolong, please, kita masih mau pelayanan. Visi pelayanan Panji Keselamatan itu apa? Yang tidak punya pengharapan. Nggak gampang dalam pelayanan kita. Karena apa? Mengikut Tuhan Yesus apa? Mengikut salib. Kita ngikut dia terus. Menyangka diri bukan gampang. Itu penguasaan diri. Sekarang kita belajar kuasa dan perkataan. Kita jangan kata yang tidak baik. Karena kata yang tidak baik melukai ke orang lain. Kita bukan nanti minta maaf kita bertobat, enggak, jangan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang berzina. Aku tidak hakimi kamu, tapi jangan berbuat dosa lagi, jangan. Tuhan tolong aku. Oh iya, kita cepat sadar. Kembali lagi, ketika kita mengimani Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, kita menjadi manusia yang baru. Hanya menjadi anak-anak Allah yang mampu memahami secara utuh makna dan jadilah diri kita sendiri sesuai dengan keinginan Allah. Saat ini kita kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sudah mau datang. Kita menjadi diri kita, mau emosi yang kita pertahankan, mau dengan kata kawan. Cuma satu, kita manusia satu hal ya. Anak Tuhan kalau sudah diberkati, kita tiba-tiba sombong. Tuhan juga bingung mau kasih berkat, nanti ngomongnya ngelantur. Kan begitu. Berdoa supaya ada perkataan yang banyak keluar dan lebih berkita. Menjadi manusia yang baru, kita kembalilah kepada Allah supaya rencana Tuhan terjadi, supaya kita ini buatan Allah. Tuhan menghendaki kita itu melakukan segala sesuatu yang baik, bukan hal yang tidak baik. Tuhan Yesus berkati.